Untuk narasumber yang kedua adalah Bapak AA Sukma Umaran, SPD MPD. Beliau bertugas di SMA 4 Tasikmalaya. Beliau alumni UPI tahun 2008 dan melanjutkan S2 jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2022. Nah, kita akan mendengarkan bersama tentang pembelajaran terdiferensiasi bagi pembelajar pemula bahasa Jerman. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan langsung Pak AA. Baik, terima kasih Ibu Yoga. Mohon maaf sudah cukup jelas suara saya. Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi. kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BBGP PGP Banten karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di pagi hari yang cerah ini. Dan juga mohon maaf bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin banyak sekali yang barangkali lebih ilmunya daripada saya. Ada Bapak Ibu guru dosen, kemudian juga ada Bapak Ibu guru dari guru penggerak, pengajar praktik, ataupun bahkan mungkin fasilitator. Saya hanya ingin membagikan sedikit pengetahuan ataupun apa yang telah saya lakukan di sekolah di SMA Negeri 4 Tasikmalaya begitu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Tidak ada ya Pak ya? Baik. Tema saya pada pagi hari ini adalah pembelajaran terdiferensiasi bagi pembelajar pemula bahasa Jerman. Eh, yang pertama barangkali yang ingin saya sampaikan adalah temanya di kelas 11, tema identitas diri. Karena memang di sekolah saya, bahasa Jerman dimulai di kelas 11. Kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka sejak 2022. Dan sekarang sudah mungkin tahun ketiga kami melaksanakan kurikulum merdeka. Sebelum dilanjutkan, saya ingin sedikit membahas tentang miskonsepsi mengenai teori diferensiasi. Teori diferensiasi ini diantaranya adalah gaya belajar VARK atau visual, audio, reading, writing, dan kinestetik yang disampaikan oleh Neil Fleming di tahun 1987. Yang ternyata setelah banyak sekali penelitian terbaru dari 2010, kemudian 2017 dan 2019, itu dinyatakan sebagai pseudoscience atau sains yang memang masih lemah secara teoretis. Artinya, gaya belajar yang kita ketahui selama ini, visual, audio, auditori, kemudian read, write, dan kinestetik ini, memang secara fondasi keilmuan masih lemah secara teori atau secara pembuktiannya belum terbukti secara ilmiah. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ini sebagai preferensi? Silakan saja, karena sebetulnya yang saya perhatikan kecenderungan anak untuk menyukai pembelajaran secara visual, secara audio, ataupun kinestetik itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau pemerolehan keilmuan peserta didik tersebut gitu. Itu hanya sebagai preferensi ataupun bahkan habituasi kebiasaan dari anak sehingga anak tersebut itu bisa menyukai salah satunya. Sebagai contoh, saya contohkan apabila di pelajaran olahraga, misalkan kalau ada peserta didik yang memiliki kecenderungan visual, dia tidak akan mahir bermain basket hanya dengan melihat video-video saja begitu. Ataupun sebaliknya ketika dalam bahasa Jerman, contohnya misalkan ada sprechen, kita berbicara, itu tidak akan bisa dipelajari atau tidak akan bisa dikuasai hanya dengan membaca gitu. Oleh karena itu kita bisa memfasilitasi seluruh preferensi belajar siswa itu dengan daya kemampuan kita. Apapun itu yang bisa kita share, kita berikan, kemudian biarkan mereka yang memiliki kemampuan untuk memilih mana yang akan mereka pelajari terlebih dahulu, tetapi saya kira semuanya juga dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi peserta didik tersebut. Itu barangkali miskonsepsi dari pembelajaran ataupun dari gaya belajar. Karena gaya belajar ini di modul guru penggerak juga
memang masih muncul, dan dengan demikian saya anggap ini satu hal yang barangkali dalam tanda kutip penting, tetapi tidak menjadi sebuah acuan bagi kita sebagai guru untuk mengajarkan kepada siswa hanya dengan salah satu di antaranya saja. Kita harus semuanya, dari visualnya, auralnya, read write, dan kinestetiknya itu semuanya diberikan atau disampaikan kepada peserta didik. Baik. Kita langsung saja. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat di kolom komentar barangkali harapan Bapak Ibu semua terhadap peserta didiknya seperti apa. Boleh dituliskan di kolom komentarnya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua kepada para peserta didiknya. Sedikit saja mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terhadap peserta didik? Semua pada mengerti materi saya. Baik. Ada lagi barangkali? Dapat memanfaatkan yang dipelajari, pembelajaran yang menyenangkan, bisa menerima materi dengan mudah, mengikuti kelas saya, PD dapat berkembang, dan peserta didik dan dapat berkembang dan berproses setiap hari dan enjoy dengan pembelajaran. Baik, kenapa saya lontarkan pertanyaan seperti itu? Karena ekspektasi guru itu akan mempengaruhi terhadap terhadap peningkatan kompetensi siswa. Artinya begini Bapak Ibu, ketika guru memiliki ekspektasi yang tinggi, dia akan tentunya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tetapi juga ada hal yang harus disadari bahwa dalam satu kelas tersebut, barangkali dalam tanda kutip tidak semua peserta didik itu menyukai atau memiliki keinginan untuk belajar bahasa Jerman. Oleh karena itu, kita juga harus memahami, menyadari sebagaimana tuntutan dari kurikulum Merdeka bahwa peserta didik diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk memilih, kita juga harus memberikan kesempatan bagi siswa itu untuk dapat mencapai tingkatannya tertentu, tingkatannya sendiri, dia punya targetnya sendiri. Jadi tidak bisa kita memaksakan satu standar untuk dicapai oleh peserta didik tersebut, begitu Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi ketika kita terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian kita nge-push terlalu berat kepada anak, peserta didik, yang pertama mungkin bisa jadi stres, kemudian kita juga sebagai gurunya, kita akan menjadi beban pikiran yang lumayan berat, begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, mungkin kita harus memilah dan memilih, kita fokus di bagian yang mana. Peserta didik yang memang memiliki kemampuan lebih dari rata-rata, itu harus lebih kita perhatikan dalam tanda kutip, untuk pemberian materi yang lebih berbobot. Tetapi di sisi lain, standar-standar yang siswa peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau bahkan mungkin tidak memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa Jerman, kita bisa stimulus dengan tugas-tugas berkelompok, ataupun bahkan mungkin kita bisa stimulus dengan teknik-teknik tertentu seperti memperlihatkan video dan lain sebagainya, sehingga motivasi mereka kembali meningkat, begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Untuk pemerolehan materi, yang pertama kita akan melakukan eksplorasi. Itu yang saya lakukan. Jadi tanpa buku, tanpa apapun saya masuk ke kelas. Saya tentunya bawa buku tetapi tidak saya pergunakan. Saya menuliskan satu kata Canon Lerner di papan tulis. Kemudian para peserta didik itu dapat mengeksplorasi. Saya juga sedikit kaget dengan hasilnya, karena memang setelah saya coba, Bapak Ibu juga bisa mencoba sendiri barangkali nanti. Silakan Bapak Ibu ketikkan Canon Lerner di Google, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan banyak sekali materi yang bisa dipelajari oleh siswa, baik itu berupa video, berupa teks, ataupun berupa tayangan-tayangan, ataupun bahkan audio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, Gen Z ini generasi di mana mereka itu sangat
fasih sekali dalam literasi digital. Literasi digital mereka sudah cukup baik, meskipun di beberapa sisi untuk literasi digital, etika digitalnya barangkali belum sampai pada tahap mereka bisa menguasai, tetapi untuk mencari dan dalam tanda kutip riset kecil-kecilan itu sudah bisa mereka lakukan dengan baik. Artinya ketika saya berikan, silakan kalian coba cari apa arti dari kata ini, yang mereka temukan itu bukan hanya artinya, tetapi banyak materi berkaitan dengan canon learning. Kemudian setelah itu saya tuliskan juga stichworter, nama Herkunft von Ort, Alter dan Beruf, dan kemudian saya kelompokkan mereka di dalam satu kelompok, bisa dalam satu bangku ataupun 2 orang atau 4 orang. Silahkan coba cari bagaimana orang bertanya dan menjawab mengenai punkte-punkte ini atau stichworter di bawah ini. Nama Herkunft von Ort, Alter dan Beruf. Dan hasilnya luar biasa sekali. Para peserta didik itu dapat merangkum apa yang mereka temukan di berbagai media sosial. Nah, dari sana kemudian kita coba gali lebih jauh lagi, baru saya berikan materi berupa blatter yang sudah sudah disusun sedemikian rupa, dan saya perlihatkan kepada mereka beberapa koreksi barangkali yang yang mereka lakukan salah, saya koreksi. Dan setelah itu saya masuk ke penugasan dan penilaian formatif. Opsi tugasnya saya berikan opsi juga kepada peserta didik, karena kita berbicara tentang diferensiasi, artinya secara proses dan secara produk itu juga harus mencerminkan kebebasan mereka dalam memilih apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka pelajari, dan bagaimana cara mereka mempelajarinya. Opsi tugas yang pertama adalah secara berkelompok. Mereka dapat menyusun dialog mengenai tema perkenalan diri, kemudian proses pelaporannya atau penilaiannya, mereka bisa melakukan dialognya secara langsung ataupun membuat video dialog. Dan sama seperti tadi ketika melakukan proses eksplorasi, hasilnya juga luar biasa sekali. Yang saya perhatikan, para peserta didik itu melebihi ekspektasi saya sebagai seorang guru. Saya hanya berpendapat atau saya hanya mengira mereka akan membuat video yang biasa saja, tetapi ternyata mereka buat sedemikian rupa dengan subtitle, kemudian dengan pembukaan dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali. Kemudian opsi tugas yang kedua secara individu, yang pertama itu membuat poster atau dapat juga membuat video perkenalan diri. Artinya Bapak Ibu sekalian, para peserta didik ini diberikan kebebasan, silakan pilih apa yang akan kalian buat. Apakah ingin melakukan dialog secara langsung boleh, membuat video dialog 2 orang juga boleh, atau kalian ingin secara individu membuat poster juga silakan, atau membuat video perkenalan diri sendiri juga silakan. Dan ini beberapa hasil pekerjaan siswa yang saya nilai cukup layak atau cukup baik untuk ditampilkan. Saya tidak mewajibkan untuk melampirkan foto di situ, tetapi hasilnya luar biasa sekali. Bahkan mereka dapat Bapak Ibu lihat di sini, mereka menuliskan juga idol atau tokoh-tokoh yang menjadi idaman mereka. Atau mereka menampilkan foto mereka ketika waktu masih kecil, menampilkan foto ibu mereka, ataupun bahkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam keseharian mereka. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ini saya pikir dapat juga memancing kreativitas dari peserta didik. Sehingga peserta didik tersebut itu bisa lebih jauh mengeksplorasi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin pelajari, dan lain sebagainya. Kemudian mohon izin juga sedikit, saya ingin membagikan 4 menit video. lagi. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin membagikan juga video tentang perkenalan diri yang peserta didik saya buat. Halo, ich bin Sri Andi Putrawiku, aus Indonesia. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Schülerin und gehe in die Klasse 11. Ich liebe Schwimmen und ich mag auch Häkeln. Das ist alles. Ciao, ciao.
Halo. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, hasil pekerjaan dari peserta didik saya. Dan sedikit itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tahu tidak banyak, tetapi mudah-mudahan dapat memberikan insight ataupun bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan atau dalam memandu pembelajaran bahasa Jerman khususnya bagi pemula begitu. Karena bagi pemula ini kita tidak bisa melakukan eh, diagnostik awal. Diagnostik awal pembelajaran kita tidak memiliki pengetahuan awal dari siswa mengenai bahasa Jerman khususnya. Kalau pengetahuan secara umum tentang negara Jerman, tentang produk-produk apa saja ataupun apa saja yang terkenal dari negara Jerman, mungkin mereka masih bisa menjawab. Tetapi kalau berbicara bahasa Jerman, tentunya mereka tidak memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, di awal sekali yang saya lakukan adalah meningkatkan terlebih dahulu motivasi mereka dengan memberikan mereka keleluasaan atau kebebasan untuk berekspresi, untuk mengekspresikan diri, untuk mencari ataupun untuk menyusun apa yang ingin mereka lakukan ataupun kegiatan apa saja yang ingin mereka sampaikan atau perlihatkan kepada saya sebagai seorang guru. Baik, itu saja Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan, masukan dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikan aplaus untuk Pak AA ya. Oke, selanjutnya kita pada tahap tanya jawab. Saya berikan waktu 3 orang dulu yang akan bertanya. Boleh raise hand. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin ketiga narasumber boleh memberikan satu statement di akhir untuk mengakhiri kegiatan ini, karena sepertinya sih sudah jelas. Tapi tadi permintaannya beberapa ada yang menuliskan boleh nggak modul ajarnya di-share gitu ya. Oke. Silakan untuk closing statement. Silakan Pak AA. Baik, terima kasih Ibu Yoga. Bapak Ibu guru sekalian, barangkali closing statement dari saya hanya ingin mengajak para Bapak Ibu guru ini untuk selalu bersifat adaptif karena perkembangan zaman ini sangat luar biasa sekali, sehingga mungkin kita sebagai guru juga harus bisa mengikuti perkembangan sehingga bisa menyediakan, bisa memfasilitasi kebutuhan para peserta didik kita. Dan itu juga menjadi weak point atau titik lemah dari orang-orang Indonesia, khususnya barangkali secara umum, secara general tentunya tidak semuanya, tetapi salah satu kekurangan ataupun kelemahan orang Indonesia itu adalah menerima pembaruan itu, menerima sesuatu hal yang baru itu sangat sulit. Bahkan mungkin dengan program-program yang saking banyaknya dari pemerintah seperti guru penggerak dan lain sebagainya, banyak sekali guru yang memiliki pandangan negatif ataupun secara pesimis. Tetapi saya harapkan kita sebagai guru barangkali harus bersifat adaptif dan menerimanya sebagai sebuah perubahan untuk kita sebagai guru dapat belajar. Itu saja mungkin Ibu Yoga. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AA. Dan baik Bapak Ibu, nggak terasa kita sampai ke penghujung ya. 6 menit lagi kita harus tutup tentunya Zoom-nya ini. Bapak Ibu kita simak bersama bahwa pembelajaran diferensiasi ya tadi sudah didapatkan beberapa. Ada 4 tentunya, ada konten, ada proses, ada produk, dan satunya adalah lingkungan belajar sendiri. Tetapi tadi betul tidak harus semuanya ada di dalam satu tatap muka, tetapi mana yang memungkinkan, mana yang bisa kita efektifkan ya. Dan tadi beberapa aplikasi tentunya menunjang, ini bagian dari media yang tentu mudah-mudahan akan menginspirasi ya beberapa tadi dari tayangan-tayangan video para narasumber yang sudah dilakukan, menginspirasi Bapak Ibu gitu. Kenapa itu menjadi menarik ya? Kenapa anak-anak menjadi tertarik gitu? Oke.
Dan saya setuju dengan apa namanya yang dikatakan Pak AA adalah perubahan itu selalu terjadi. Guru harus selalu adaptif dengan itu. Karena kita adalah pembelajar, tidak hanya murid sendiri, tetapi kita sebagai guru juga adalah pembelajar. Jadi mari kita terus belajar, meningkatkan kompetensi kita, belajar memfasilitasi bagaimana kita menjadi fasilitator yang baik bagi murid kita, dan tentu saja menjadi inspirator bagi mereka untuk masa depannya. Oke, akhir kata saya tutup. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir, dan ada link WhatsApp untuk komunitas bahasa Jerman yang mungkin belum terdaftar di dalamnya, ya. Terus selalu aktif di dalam komunitas, kita akan belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertugas dan sampai ketemu di webinar berikutnya.